Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga, yaitu saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI ya. Kali ini karena bab 3 IPA kelas 7 SMP semester 1 materi klasifikasi materi dan perubahannya sudah selesai, maka untuk kali ini saya ingin melakukan pembahasan uji kompetensi ya. Pembahasan uji kompetensi bab 3 ini halaman ya, tepatnya halaman ini ya, 129 sampai dengan halaman 131. Mohon siswaku buatlah ini sebagai pengayaan ya. Setelah kalian mengerjakan dengan kemampuan sendiri, maka lihatlah video yang ibu buat ini sebagai pengayaan untuk kalian memperdalam bab 3. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, uji kompetensi yang pertama, soal yang diberikan yaitu golongkan zat-zat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Di sini ada jenis zat, unsur, senyawa, campuran. Di sini adalah jenis zatnya mulai dari gula sampai sabun. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ya, ini jawabannya. Gula jelas termasuk senyawa, air termasuk senyawa, emas itu unsur, zinc itu unsur, tinta itu campuran, kemudian asam cuka itu senyawa, besi itu unsur ya, kemudian arang itu campuran, sirup itu campuran, udara itu juga campuran, garam dapur itu senyawa, sabun itu campuran. Dan inilah jawaban dari uji kompetensi ya. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya atau nomor 2 yaitu di rumah ditemukan berbagai jenis larutan ya. Contohnya sirup, cuka dapur, sabun cair, dan sampo. Bagaimana kamu dapat menentukan larutan tersebut masuk ke dalam larutan asam atau basa? Kita jawab. Nah, ini ya. Ya, kita lakukan pengetesan dengan kertas lakmus ya, atau dengan indera kita. Tapi tidak untuk dimakan ya. Jika rasanya pahit itu berarti basa. Jika rasanya asam berarti asam. Jika asin atau netral itu berarti garam. Nah, cuka dapur ketika kita rasain rasanya asam berarti dia termasuk asam. Sampo, sabun kita rasain rasanya pahit berarti dia basa. Sirup itu campuran homogen untuk diminum ya, rasanya ini termasuk campuran homogen. Kemudian larutan gula itu termasuk campuran homogen untuk dikonsumsi. Larutan cuka campuran homogen untuk perasa makanan. Larutan alkohol itu campuran homogen untuk membius. Larutan garam untuk perasa makanan atau penyedap rasa. Seperti itu jawabannya. Lanjut ke soal nomor 3. Lakukan identifikasi 5 jenis campuran yang sering dijumpai di lingkungan sekitarmu. Jelaskan contoh unsur-unsur penyusun campuran tersebut dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan industri. Nah, ini jawabannya. Campuran cuka, unsur penyusunnya adalah air dan asam cuka atau asam setat ya. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari membuat acar. Kegunaan di industri untuk mengawetkan makanan. Kemudian sirup ya, unsur penyusunnya adalah air, gula, dan perasa tertentu. Kemudian kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari membuat minuman. Kegunaannya di industri membuat minuman kemasan. Yang ketiga, bahan pembersih kamar mandi.
Unsur penyusunnya adalah air, desinfektan, bahan pewangi. Kemudian kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, pembersih kamar mandi. Kegunaan dalam industri, bahan pembersih kamar mandi juga ya. Kemudian parfum, bahan pewangi ya, unsur penyusunnya pelarut bahan pewangi. Kemudian kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, mengharumkan ruangan. Kemudian kegunaan di industri pun juga mengharumkan ruangan. Kemudian cat, zat warna akrilik atau bahan pemutih, itu penyusunnya. Kegunaan sehari-hari mencegah perkaratan pada besi ya. Kemudian kegunaan di industri, melindungi peralatan yang terbuat dari besi agar tidak mengalami korosi. Ini jawabannya. Langsung kita menuju ke soal yang keempat. Jelaskan proses pemisahan campuran dengan metode penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Ini jawabannya ya. Penyaringan itu merupakan cara pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan menggunakan alat penyaring. Pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel suspensi. Kemudian sentrifugasi ya, sentrifugasi merupakan cara pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemusingan yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Kemudian sublimasi. Sublimasi merupakan cara pemisahan padatan dari suatu campuran berbentuk padat dan dengan cara penguapan. Pemisahan ini didasarkan adanya partikel padatan dari campuran tersebut yang dapat menyublim. Contoh penguapan kapur barus atau kamper, pemisahan iodin dari campurannya. Kromatografi merupakan suatu cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan terdistribusi ke dalam dua fase, yaitu fase stasioner atau tetap dan fase mobil atau bergerak. Kemudian destilasi merupakan pemisahan cairan dari suatu larutan dengan cara penguapan diikuti dengan proses kondensasi atau pengembunan. Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan titik didih komponen zat cair dalam larutan. Itu jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Sebutkan metode pemisahan komponen dari bahan berikut. Air laut dari air laut, air murni dari air laut, itu dengan cara penguapan ya, atau bisa dengan destilasi juga. Garam dari campuran garam dan pasir, jelas disaring karena ukurannya kan besar yang pasir ya. Penyaringan ya, B itu dilakukan dengan penyaringan. Minyak kelapa dari santan selain ini ya, itu dengan sentrifugasi, kita pusingkan sehingga terpisah antara minyak dengan santan ya, atau di itu ya, diuapkan juga bisa ya, tapi lebih tepatnya ya sentrifugasi. Kemudian nomor 6, buatlah daftar aplikasi atau percobaan dari metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Kamu dapat mencatatnya pada tabel di bawah ini. Nah ini ya, sentrifugasi yaitu dalam kehidupan sehari-hari pembuatan minyak kelapa. Industri, pemisahan sel-sel darah dari plasma darah. Destilasi, pemurnian air. Industri, pemisahan minyak bumi. Kromatografi, mengidentifikasi warna dasar penyusun tinta spidol ya. Kemudian industri mengidentifikasi kemungkinan adanya doping dalam urin atlet. Sublimasi, penguapan kapur barus di industri, yaitu pemisahan iodin dari campurannya. Soal nomor 7. Mengapa suatu campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika tetapi tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia? Jawabannya adalah ini ya. Karena zat-zat penyusun suatu campuran dipisahkan berdasarkan sifat-sifat fisikanya seperti ukuran partikel, massa jenis, titik didih, titik beku, kelarutan, dan lain-lain. Dan karena zat penyusun suatu campuran dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya. Nomor 8. Air
adalah senyawa murni, sedangkan susu stroberi cair yang terdapat dalam kemasan merupakan campuran antara air, gula, susu, dan penambah rasa stroberi. Buatlah daftar tentang persamaan dan perbedaannya. Jelaskan metode pemisahan yang sesuai untuk memisahkan penyusun susu stroberi. Kita jawab. Ya, ini jawabnya ya. Perbandingannya adalah air, susu stroberi ya, wujudnya cair sama komposisinya air. Kalau susu stroberi adalah susu, gula, air, dan stroberi. Klasifikasi zat kalau air itu senyawa, kalau susu stroberi adalah campuran yang homogen. Kemudian teknis pemisahan, kalau air itu kimia, kalau susu stroberi itu fisika ya, seperti itu. Kemudian yang B, metode pemisahan, susu cair merupakan campuran yang terdiri atas air, lemak, dan protein yang dapat dipisahkan dengan teknik sentrifugasi sehingga didapatkan air dan susu krim atau susu skim ya, seperti itu. Nomor 9. Jelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat. Tetapi kita disuruh mengisikannya ini dalam tabel. Kita jawab langsung. Ini ya, perubahan zat. Air didinginkan, wujudnya kan pertama cair, kemudian berubah menjadi padat, otomatis tidak terbentuk zat baru. Air dipanaskan sampai 100 derajat ya, dari cair menjadi gas, tidak terbentuk zat baru ya. Pembakaran lilin, tadinya padat, wujud cairnya, kemudian padat lagi, tidak terbentuk ya, karena ya di sini yang disoroti adalah lilinnya, bukan sumbu lilinnya ya. Kalau sumbu lilinnya jelas dia perubahan kimia, terbentuk zat baru, tapi kalau ini lilinnya tidak terbentuk zat baru. Fermentasi singkong menjadi tape, tidak terbentuk zat singkong menjadi tape. Tape itu jelas sudah mengandung alkohol, teksturnya juga sudah beda, berarti dia merupakan perubahan kimia atau terbentuk zat baru. Karat besi ini juga terbentuk zat baru, yang tadinya mulus kinclong menjadi berkarat ya, jadi jelek ya, terbentuk zat baru. Sabun yang tadinya cair menjadi padat, terbentuk zat baru ya, bertambah dengan komponen-komponen senyawa yang lain kalau sabun. Kita lanjutkan. Nah, nomor 10. Kelompokkan peristiwa di bawah ini ke dalam tabel menjadi kelompok perubahan fisika atau kimia ya. Tadi itu nomor 9, memang betul, berarti sekarang nomor 10 ya. 10 ya, langsung kita jawab. Ini ya, nasi berubah menjadi basi, jelas perubahan kimia. Singkong difermentasi menjadi tape, jelas. Kertas dibakar menjadi abu, abu itu karbon, berarti berbeda sekali dengan kertas ya. Pembakaran kembang api, semuanya ini adalah perubahan kimia. Kemudian yang perubahan fisika yang mana? Kayu dibuat menjadi meja dan kursi, hanya berubah bentuk saja, komposisinya masih sama. Batu dipotong menjadi kerikil, ya perubahan ukuran. Kapur barut menyubin, sama-sama masih intinya masih kapur barut, cuma bentuknya yang tadinya padat menjadi gas ya. Aluminium menjadi sendok dan garpu, ini juga sama fisika. Lilin meleleh ketika dipanaskan ya, lilinnya. Kalau sumbunya tadi masuknya adalah yang kimia. Ternyata sudah selesai ya. Demikian tadi para siswaku dimanapun kalian berada, pembahasan materi uji kompetensi pada bab 3 ini ya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terlalu cepat atau tidak kalian mengerti. Kalian bisa hubungi ibu dengan cara japri ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.